Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Michael Situmorang dari kelas 21C Arsitektur. Saya ingin mempresentasikan tentang hukum media sosial di Indonesia. Hukum merupakan sesuatu sistem yang di dalamnya terdapat norma-norma serta aturan-aturan yang mengendalikan tingkah laku manusia. Ada pula yang mengatakan hukum ialah ketentuan yang tertulis ataupun tidak tertulis yang bisa mengendalikan warga serta dikenain sanksi bila melanggarnya. Dalam bermedia sosial terdapat pula hukum yang mengatur para penggunanya yang tertuang di dalam Undang-Undang ITE, yaitu Undang-Undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi. Beberapa pelanggaran ITE yaitu: 1. Pelanggaran hak cipta pasal 34 Undang-Undang ITE 2008. 2. Penghinaan dan pencemaran nama baik pasal 27 ayat 3. 3. Ujaran kebencian pasal 28 ayat 2. 4. Muatan perjudian pasal 27 ayat 2. 5. Berita bohong pasal 28 ayat 1. 6. Hacking pasal 30. Contoh kasus pelanggaran media sosial yang melanggar Undang-Undang ITE yaitu: 1. Florencia Siombing, salah satu mahasiswa S2 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, ditangkap setelah dilaporkan telah menghina masyarakat Yogyakarta lewat akun part miliknya. Kasus Florencia Siombing tersebut termasuk dalam pelanggaran kategori penghinaan atau pencemaran nama baik yang melanggar Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3. Berbunyi, setiap orang yang sengaja tanpa hak mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Atas perbuatan tersebut, Florencia Siombing terancam hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda 1 miliar. Muhammad Nursidin berhasil ditangkap oleh polisi karena melanggar Undang-Undang ITE dengan cara menipu melalui media sosial elektronik, menghina mengenai lowongan pekerjaan dan harus mentransfer uang sebesar 2 juta ke rekening sebagai uang administrasi dengan menggunakan nama Adro Indonesia. Atas perbuatan Muhammad Nursidi dapat dijerat Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 1 yang berbunyi, setiap orang dengan sengajanya tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyatakan dengan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dan transaksi elektronik. Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 berbunyi, setiap orang yang memenuhi unsur sebagai dimaksud dalam pasal 27 ayat 1 ayat atau ayat 2 dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dengan atau denda paling banyak 1 miliar. Pasal 378 KUHP merupakan sebagai berikut. Karena siapa dengan bermaksud untuk menggunakan diri sendiri atau orang lain dengan melewati hukum dengan memakai nama palsu atau martabat, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain yang menyebarkan suatu denda kepadanya, ataupun supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Dari paparan di atas dapat kita simpulkan bahwa dalam bermedia sosial pun terdapat hukuman yang mengatur dan penggunaannya. Oleh karena itu, bijaklah dalam menggunakan media sosial. Terdapat hal positif agar tidak merugikan diri sendiri dengan orang lain. Sekian presentasi hari ini. Terima kasih.